Salam saudara, selamat bertemu kembali. Saya senang sekali dapat bertemu dengan saudara di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, di dalam ibadah online. Dan terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bagi mempersiapkan pendengaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, pada saat hari Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang akan kami sampaikan Bapa pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya apapun yang akan keluar daripada mulut hamba-Mu Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar semuanya itu Tuhan adalah yang daripada Engkau Tuhan. Dan jangan biarkan hamba-Mu berkata-kata sendiri Bapa. Sebaliknya biarlah apapun yang keluar daripada mulut hamba-Mu Tuhan adalah yang datang daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu semasa berkata-kata, sehingga akhirnya ibadah pada pagi hari ini. Kami juga berdoa kiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang cuma mengganggu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, singkirkan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutupi bungkusi kami dengan darah-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di luar sana, walau dimanapun kami berada Bapa, di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini. Engkau lawat mereka secara pribadi Tuhan. Engkau kuatkan mereka Bapa. Dan kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun mereka Bapa, dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya setiap kami Tuhan akan diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara. Kita bersyukur pada hari ini karena sekali lagi kita dapat bertemu di dalam ibadah online. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tetapi kita masih dapat bersama-sama di dalam pendengar firman Tuhan melalui YouTube pada pagi hari ini. Dan saya senang sekali untuk membawa kita semua belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema bagi bulan April saudara adalah kehidupan nyata di saat ini dan akan datang. Tetapi tajuk khotbah yang akan saya bawakan pada pagi hari ini ialah pada masa transisi, hiduplah bagi Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil daripada Filipi pasal 1 ayat 20 hingga 30. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab
kepada kamu dikaruniakan bukan sahaja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat terakhir 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sebentar tadi. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa transisi, hiduplah bagi Kristus. Firman ini mengisahkan tentang Rasul Paulus yang masih berada di dalam penjara pada waktu itu, dan dia menulis surat untuk ditujukan kepada jemaat-jemaat percaya, jemaat-jemaat kudus di Filipi. Nah, hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kehidupan Rasul Paulus, jika kita lihat secara lebih mendalam, bagaimanakah kehidupan Rasul Paulus ini? Kehidupan Rasul Paulus ini ialah dia tetap melayani Tuhan hingga destinasi akhir hidupnya. Bahkan saudara, imannya juga tetap kepada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, walaupun Rasul Paulus dipenjara karena memberitakan Injil Yesus Kristus, memberitakan tentang nama Yesus Kristus, tetapi dia mengambil keputusan untuk tetap melayani Tuhan Yesus hingga ke akhir hidupnya. Dan yang kita tahu bahwa dia tetap beriman kepada Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa perkara yang boleh kita pelajari lewat daripada firman Tuhan ini. Yaitu yang pertamanya adalah hidup adalah untuk Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di waktu ini adalah buat Yesus Kristus. Saya dan saudara, marilah kita sama-sama hidup untuk Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa apabila kita hidup di dalam Dia sampai ke saat akhir, maka kita akan beroleh keuntungan. Orang Kristen harus teruskan kehidupan yang meneladani Yesus Kristus. Ini memang ya dan amin, saudara. Kita sebagai orang percaya, kita haruslah meneladani kehidupan Yesus Kristus. Bagaimanakah kehidupan Yesus Kristus? Kita haruslah meneladani kehidupan Dia, supaya apabila kita berada di luar sana, dimanapun kita berada, orang akan melihat Yesus Kristus, karakter Yesus Kristus terpancar di dalam diri kita, di dalam hati kita, dan lewat daripada itu mereka diberkati dan datang percaya kepada Yesus Kristus. Selain itu saudara, saya juga ingin mengatakan bahwa manusia perlu bertaubat dengan pimpinan dari Roh Kudus. Kita tidak mungkin boleh bertobat saudara dengan diri kita sendiri, tetapi setiap manusia, setiap kita perlukan Roh Kudus di dalam diri kita, menuntun kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh saudara. Maka itu saya mengajak setiap kita saudara, supaya kita harus bertobat, menanggalkan dosa-dosa yang lama, apapun perbuatan kita sebelum ini. Tuhan tidak akan pandang apa yang sudah berlalu, karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Namun kita harus bertobat. Dan apabila kita sudah bertobat, kita jangan lagi terjebak ataupun melakukan sesuatu yang melanggar kepada firman Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selain itu, karakter Kristus juga berkembang dalam diri orang Kristen. Bagaimanakah perkara ini berlaku, saudara? Yaitu, ia akan berlaku apabila kita sudah percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lahir baru, dan kita setiap hari diperbaharui dengan firman-Nya Tuhan. Dan saya percaya saudara, karakter Kristus akan berkembang di dalam diri kita secara tidak kita sadari, lewat percakapan kita, perhubungan kita, sesama kita, perhubungan dengan rekan-rekan di pejabat dan sebagainya.
Mereka akan melihat karakter Kristus itu ada di dalam diri kita. Haleluya. Dan selain daripada itu saudara, kita juga haruslah menjadi seperti Kristus. Karena setiap kita telah diciptakan seturut gambar Allah. Maka itu saudara, saya dan saudara, kita harus menjadi seperti Kristus. Dan seterusnya, persekutuan pribadi dengan Kristus sangatlah penting. Saya mau menekankan di sini saudara, dimanapun kita berada, dalam keadaan kita sekarang yang lagi masih terikat dengan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Mungkin saudara berada di kampung, mungkin saudara berada di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak. Siapapun yang melihat firman Tuhan ini, khotbah pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua bahwa persekutuan pribadi dengan Kristus adalah satu persekutuan yang sangat penting. Dan marilah kita sama-sama adakan mezbah doa pribadi, pujian penyembahan di dalam keluarga kita saudara. Dan kita jadikan keadaan sekarang ini sebagai satu wadah bagi kita untuk mengeratkan tali silaturahim antara ibu dengan anak, bapak dengan anak, dan ibu bapak. Marilah kita sama-sama ambil waktu yang ada di saudara untuk mencari wajah Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita sekali lagi untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 1 ayat 27. Kata kunci yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Firman Tuhan berkata dalam ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 27 tadi, di mana Rasul Paulus menyatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat orang-orang kudus di Filipi ini, yaitu hendaklah hidup mereka berpadanan dengan Injil Kristus. Apakah maksudnya saudara? Ia bermaksud bahwa kita harus menyesuaikan hidup kita dengan Injil Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menjalani hidup kita sesuai dengan firman-Nya dan perintah-perintahnya. Lalu bagaimana caranya untuk kita dapat berbuat sedemikian? Yaitu yang pertama saudara, ialah hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Saya mendorong saudara dan saya, marilah kita sama-sama hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, hidup sesuai dengan didikan dan ajaran Tuhan Yesus Kristus, di mana kita sedia maklum akan ajaran-ajaran Yesus Kristus yang terdapat di dalam Alkitab. Marilah kita hidup sesuai dengan didikan dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita menyimpang ke kiri dan ke kanan saudara. Dan yang ketiga, sentiasa takut akan Tuhan. Saya percaya saudara, apabila kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib sejak lebih 2000 tahun yang lalu, dan kini kita sudah dipanggil sebagai anaknya, maka kita akan segan untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Dan seterusnya saudara, beribadah kepadanya lewat mezbah doa pribadi, pembacaan firman Tuhan, pujian dan penyembahan yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Marilah kita ambil peluang yang ada. Sekali lagi saya menyeru pada Anda dan saya sendiri, dimanapun kita berada,
kita jadikan masa yang ada, ruang yang ada ini untuk menggembleng tenaga. Mari kita bawa anak-anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, ibu bapak kita, duduk bersama-sama di dalam rumah dan beribadah, mengadakan mezbah doa pribadi, memuji dan menyembah, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terus belajar dan berbuat yang baik sesuai dengan Injil Tuhan Yesus yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Ya dan amin. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, apakah maksud teguh berdiri dalam satu roh? Saya ingin membawa kita semua untuk belajar maksud ini, yaitu yang pertama, satu kekuatan yang sangat luar biasa dalam menjalani kehidupan pada hari-hari yang jahat. Saya katakan pada masa ini adalah hari-hari yang jahat, karena setiap kita, walau dimanapun kita berada, siapapun Anda, pasti kita akan mengalami 1001 masalah, pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita. Bahkan juga di dalam keadaan yang ada sekarang, di mana virus COVID-19 yang sudah menjadi pandemik, di mana kematian sudah mencecah puluhan ribu di seluruh dunia. Kehidupan pada saat hari ini, saudara, sangat jahat. Kita berada di tengah-tengah dunia yang sangat jahat. Tetapi sekali saya mengingatkan kepada kita semua, saudara, bahwa kekuatan yang sangat luar biasa itu adalah datang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, teguh berdiri dalam satu roh, yaitu di dalam roh Allah, akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa bagi seorang hamba Tuhan untuk mengharungi setiap badai kehidupan yang terjadi pada masa ini. Amin. Ya dan amin. Haleluya. Nah, sekali lagi saudara, saya ingatkan, saya membawa kita semua untuk melihat sekali lagi firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 27, di mana Rasul Paulus menyatakan bahwa supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenyataan Rasul Paulus memberikan makna, sama ada dia sampai di Filipi ataupun tidak, dia akan tetap mengharapkan supaya semua anggota jemaat di Filipi tetap berdiri teguh di dalam satu roh, yaitu roh kebenaran. Dan kita juga boleh menjadikan jemaat di Filipi, situasi di Filipi, di dalam kehidupan kita pada saat hari ini, saudara, di mana kita haruslah tetap berdiri teguh di dalam satu roh, yaitu roh dan kebenaran. Hanya roh dan kebenaran sahaja, dan hanya Roh Kudus sahaja yang mampu menuntun kita, saudara, untuk mendepani pelbagai permasalahan yang timbul pada masa kini. Haleluya. Nah, Rasul Paulus mengharapkan jemaat di Filipi tetap setia menjadi pengikut Kristus. Bagaimanakah kita pada masa ini, saudara? Adakah kita tetap setia kepada Tuhan? Karena kita sudah lama tidak bertemu lewat pertemuan biasa di gereja. Tapi sekali lagi saya mengajak pada kita semua, supaya kita mengerti akan hal ini. Jadilah pengikut Kristus. Apabila kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita sudah lahir baru, jagalah ia benar-benar, jagalah ia betul-betul. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat sekali lagi firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 27 tadi, bahwa Rasul Paulus menyatakan, dan
sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Haleluya. Nah, apa yang kita boleh pelajari lewat ini, saudara? Ia memberikan maksud bahwa bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu perasaan, bersatu pikiran, bersatu tujuan, dan bersatu perbuatan dalam satu iman di dalam nama siapa, saudara? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi supaya mereka sehati sejiwa, berjuang untuk meneguhkan iman percaya hanya kepada Yesus Kristus, Allah Bapa Tuhan kita. Ada banyak pemberita-pemberita palsu yang datang di Filipi, saudara, dan memperkenalkan Tuhan yang lain daripada Tuhan yang kita sembah. Dan oleh karena itulah Paulus mengingatkan mereka supaya tetap teguh meneguhkan iman mereka, hanya percaya kepada satu sahaja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita pada saat hari ini, saudara. Saya mengajak kita semua, walau dimanapun kita berada, apapun keadaan dan kondisi kita, bahkan ada orang yang datang memperkenalkan tentang Tuhan yang lain. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hanya percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena firman Tuhan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka jelas, saudara, Yesus adalah jalan dan kebenaran untuk kita datang kepada Bapa. Dan sekali kita percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu, saudara, nama kita sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Maka itu saudara, saya ingin mengajak kita semua supaya tetap teguhkan imanmu dalam apapun situasimu, saudara, apapun pergumulanmu. Mungkin pada saat hari ini kamu telah diberhentikan pekerjaan oleh jabatanmu. Mungkin pada saat hari ini kamu sedang mengalami permasalahan-permasalahan ekonomi, kesehatan, dan apapun juga jenis persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, serta pergumulan-pergumulan yang lain. Tetapi saudara, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa tetaplah teguh imanmu, tetaplah andalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua yang saya ingin bawakan kepada kita semua adalah mati adalah keuntungan. Kenapa? Apakah maksud di sebalik firman Tuhan ini mati adalah keuntungan? Karena saudara, Kristus adalah buah sulung kebangkitan. Kristus telah mati di kayu salib sejak lebih 2000 tahun yang lalu. Bahkan kita baru saja merayakan hari Paskah, hari Easter, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setelah dia disalibkan, mati dan dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kristuslah buah sulung kebangkitan. Maka itu, saudara, oleh karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, maka kita adalah memperoleh jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Dengan karenanya itu, maka kita telah diselamatkan. Tetapi bagaimana kita boleh diselamatkan? Yaitu kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya-tanya, apabila kita sudah mati di dalam Tuhan, nama kita sudah terdaftar di dalam kerajaan surga.
dalam buku kehidupan. Dan sekiranya kita masih hidup, kita bersyukur pada hari ini saudara, karena kita masih lagi bernafas, kita masih lagi dapat menghirup udara segar. Semuanya ini karena kasih dan anugerahnya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan karunia ini kepada kita semua. Kita masih dapat melihat dunia sekarang, masih dapat melihat keluarga kita, anak-anak kita. Maka apabila kita hidup, hiduplah untuk melayani Tuhan saudara. Haleluya. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, yang saya ingin bawakan kepada kita semua, krisis Paulus dan keputusannya. Apakah yang kita boleh lihat daripada Rasul Paulus ini saudara? Satu yang kita boleh lihat, bahwa pelayanan Rasul Paulus yang menghasilkan buah. Dia ditekan di sana sini, dan dia juga diugut hukum bunuh, bahkan dia dipenjarakan saudara. Dia sendiri pun tidak mengetahui apa yang akan berlaku kepada dia saudara. Adakah dia akan mati? Adakah dia akan hidup saudara? Tapi dengar baik-baik pada saat hari ini saudara, Paulus telah mengambil keputusan yang tepat, yaitu Paulus tetap mengikuti Tuhan saudara. Dan dia melayani Tuhan, walaupun dia tidak bersua muka dengan jemaat-jemaat di Filipi pada masa itu. Dia sanggup mengirim surat kepada mereka. Dan kita melihat pelayanan yang menghasilkan buah. Ramai jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah juga pada saat hari ini saya ingin mengajak saudara, dan mari kita renungkan sejenak. Apakah yang sudah kita sumbangkan? Apakah yang sudah kita laksanakan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita pada saat hari ini saudara? Adakah kita sudah berbuah? Maka itu saudara, jawaban itu ada di dalam hatimu. Pada saat hari ini saya mengajak kita semua saudara, marilah kita melayani Tuhan tanpa bersungguh-sungguh. Marilah kita melayani Tuhan dengan menghasilkan buah. Mungkin secara sederhana saudara, di dalam masa sekarang, di mana perintah PKP ataupun kawalan pergerakan sedang berlangsung pada fase yang ketiga, dari 15 April sehingga 28 April. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kita masih boleh mengungsikan, sharing firman Tuhan kepada sesama kita, kepada keluargamu walau dimanapun dia berada. Dan marilah kita menghasilkan buah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menutup ini dengan kesimpulan bahwa pada masa transisi, hiduplah bagi Kristus. Saya ingin mendorong kita semua saudara untuk terus hidup di dalam Kristus. Hiduplah dan melayanilah bagi Kristus. Selagi kita hidup saudara, marilah kita andalkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dimanapun Anda berada, marilah kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini bermakna bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita taat dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan marilah kita hidup setia sampai ke garis akhir. Dan upah saya dan saudara ada di surga, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya. Mari saudara, pada saat hari ini saya ingin mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik di dalam kerjaan surga, sekali lagi Bapa, hamba-Mu berdoa untuk firman-Mu Bapa. Hamba-Mu sudah menyampaikan tentang kebenaran firman-Mu Bapa, walaupun secara sederhana Tuhan, tapi hamba percaya Bapa bahwa
Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan menuntun setiap pribadi kami, setiap pribadi lewat pribadi. Dan Engkaulah kiranya Bapa yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa. Bahkan kami akan dapat menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai jemaat Glory Hosanna Assembly GHA, dimanapun Anda berada pada saat hari ini. Saya berdoa, kiranya Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus, melihat keperluan Anda. Dia tidak akan duduk diam. Apapun pergumulanmu pada saat hari ini, apapun permasalahanmu pada saat hari ini, Dia sudah melihat. Karena Dia mau melihat hatimu yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang ada di dalam setiap pribadi kami Bapa, hamba-hamba-Mu, bagi mereka yang sakit, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang lemah, dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terjadinya pemulihan keuangan, pemulihan keluarga, bahkan apapun pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka itu saudara, saya berdoa pada saat hari ini, kita imani sungguh-sungguh di dalam apapun situasi kita pada saat hari ini. Kita di kuarantin di rumah masing-masing, tapi saya mau katakan bahwa segala sesuatu, apapun permasalahan kita, kita dapat mengatasinya saudara. Karena Yesus Kristus ada di dalam kita, diam di dalam kita, dan Roh Kudus memimpin kita, memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Hamba-Mu berdoa, dimanapun jemaat-Mu ya Bapa berada pada saat hari ini, Engkau akan terus mengurapi mereka, terus memberkati mereka Tuhan Yesus Kristus, supaya tidak ada seorang pun yang akan kekurangan apa-apa Tuhan. Bahkan tidak ada seorang pun yang tertinggal Tuhan. Tetapi setiap kami Tuhan terus ada unity, dan kami terus ada di dalam Engkau ya Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.